Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat buat kalian. Bu harap kalian pada hari ini selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai materi, biasakan kita membaca doa dulu. Bagi yang muslim membaca basmalah, dan bagi yang non muslim silakan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, semoga dengan doa ini kita bisa mengikuti PJJ dengan lancar. Pertemuan hari ini kita akan melanjutkan tentang teks diskusi. Kompetensi dasarnya adalah menyimpulkan pendapat atau gagasan yang pro dan kontra pada teks diskusi. Tujuannya agar siswa memahami dan mengetahui dan mampu menyimpulkan pendapat, gagasan pro dan kontra dalam teks diskusi. Simpulan teks diskusi berkaitan dengan kejelasan dan kelogisan dari pendapat-pendapat, gagasan, dan argumen yang ada dalam teks diskusi, baik itu pendapat yang pro maupun yang kontra. Sekarang silakan kalian simak, ada satu paragraf teks diskusi. Isi teks diskusinya adalah, akhir-akhir ini tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelajar di kota-kota besar sangat memprihatinkan. Silakan kalian lanjutkan untuk membaca dan pahami dari paragraf tersebut. Setelah itu kita akan menentukan kira-kira apa isu yang terdapat pada teks tersebut. Setelah kalian membaca dan memahami teks tersebut, kira-kira apa isi dari isu yang terdapat pada paragraf tersebut? Ya, isunya adalah sanksi kepada siswa yang terlibat kenakalan remaja. Isu itu tergambar pada kalimat terakhir teks tersebut. Selanjutnya silakan kalian amati paragraf berikutnya. Apakah paragraf tersebut termasuk paragraf pro atau paragraf yang kontra? Baik, paragraf tersebut adalah termasuk paragraf yang menyampaikan gagasan atau pendapat yang mendukung terhadap isu. Hal ini bisa dilihat dari tulisan yang dicetak merah. Tulisan tersebut memberikan informasi bahwa perlunya diberikan sanksi kepada siswa yang nakal. Dan tulisan yang ditulis putih itu adalah penguatan terhadap atau bukti-bukti pendukung terhadap gagasan tersebut. Dalam penyampaian gagasan utama atau pendapat, sangat diperlukan alasan dan bukti pendukung pandangan tersebut. Paragraf selanjutnya, silakan kalian baca dan pahami apakah paragraf tersebut termasuk gagasan atau pendapat yang mendukung atau yang kontra. Paragraf tersebut termasuk pendapat yang kontra terhadap isu. Hal ini bisa dilihat dari kalimat pertama yang menyatakan bahwa masyarakat tidak setuju kalau siswa yang nakal dikeluarkan dari sekolah. Alasan dan bukti pendukung sudut pandang dari gagasan terhadap isu tersebut yang termasuk kontra bisa dilihat dari tulisan yang dicetak merah. Silakan kalian baca dan kalian pahami. Paragraf terakhir yaitu tentang solusi atau simpulan dari paragraf sebelumnya. Jadi paragraf terakhir ini menyimpulkan pada prinsipnya sanksi bagi pelajar yang nakal boleh saja dilakukan. Meskipun demikian, sanksi itu harus mendidik siswa. Solusi ini menggabungkan dua pendapat pro dan kontra sehingga diambil jalan keluarnya dari isu yang telah dibahas. Baik anak-anakku, setelah kalian menyimak tentang gagasan-gagasan yang terdapat pada setiap teks diskusi yang bertema tentang kenakalan remaja, agar kalian lebih paham lagi, kalian akan mengerjakan latihan. Simak latihan berikut ini. Latihan pertama, jelaskan isu yang terdapat pada teks diskusi tersebut. Jadi nomor 1 itu kalian akan menjelaskan isu atau masalah yang terdapat pada teks tersebut. Yang kedua, apa gagasan atau pendapat yang terdapat pada paragraf kedua pada teks diskusi tersebut. Yang ketiga,
di dalam paragraf ketiga terdapat gagasan atau pendapat. Silakan kalian jelaskan apa isi gagasan tersebut. Yang terakhir, pada paragraf terakhir yaitu simpulan. Silakan kalian jelaskan atau simpulkan isi dari paragraf simpulan tersebut. Setelah kalian mengisi soal-soal latihan, nanti kalian tinggal kirim ke link yang telah Ibu sediakan. Semoga kalian bisa mengerjakan latihannya dan bisa menambah pemahaman kalian tentang teks diskusi. Baik anak-anakku, semoga pertemuan hari ini bermanfaat buat kalian sehingga kalian lebih memahami dan mampu menyimpulkan teks diskusi. Pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang struktur teks diskusi. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.